kasih setia Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau di tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kudus
Saya mau kita semua kompak dong, tepuk tangan buat Tuhan. Di depanmu, kita menghadang langkah. Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan.
Baik, bersaudara bagi Tuhan, mari siapkan persembahan kita bagi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan, saya akan bacakan satu ayat dalam kitab 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 29-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kegajayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya percaya pada waktu kita beri kepada Tuhan benih yang ada dan saya tanam pagi hari ini, saya percaya bahwa Tuhan sanggup membesarkan itu. Dan mengapa kita beri kepada Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu uang kita, tapi kitalah yang perlu. Pada waktu kita beri, Allah sanggup membesarkan benih yang Anda tanam pagi hari ini. Mari angkat persembahan, saudara, saya berdoa. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Allah sudah tidak perlu uang kami, persembahan kami Tuhan. Kamilah yang perlu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami menanam benih di hadapan Tuhan, Allah sanggup membesarkan benih itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya bahwa sumber pertolongan kami datang daripada Tuhan yang tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku
bersaksi tentang bagaimana saya dipulihkan Tuhan dan memulihkan banyak orang. Dan sebenarnya saya tidak seperti ini, saudara. Dari kehidupan saya, dari latar belakang keluarga hidup dalam tidak benar begitu. Jadi saat ini saya bersaksi bagaimana dulunya saya adalah orang yang hidup dalam perdukungan, memiliki obat kekebalan, dan disitulah saya hilang ingatan bahwa di dalam Tuhan itu masih ada hal-hal yang luar biasa. Nah, disitulah saya datang di Bali. Sampai di Bali saya akan menggunakan obat itu, dan obat itu obat untuk kekebalan tubuh. Misalnya, kalau ada yang potong misalnya, tidak akan bisa luka. Dan saya berpikir bahwa saya merasa hebat dari antara semua manusia. Nah, disitulah saya merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa lawan saya. Saya merasa kuat sendiri begitu. Jadi disitulah saya, pada waktu saya datang di Bali dan sampai di Bali, saya menemukan destiny. Saya menemukan destiny, dan disitulah saya mengikuti Pastor Uki dan Pastor Shelly, dan saya mengarahkan saya di mana menemukan Tuhan. Saya mengikuti yang namanya Retreat Encounter. Nah, disitulah saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya akan menyerahkan itu obat. Saya tahu bahwa obat yang saya beri itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada waktu saya ambil obat itu dan saya bakar, dan disitulah saya dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu itu saya bekerja di proyek, dan disitu saya menemukan kakak rohani saya, mengarahkan saya untuk ikut life group, ikut komsel dan sebagainya. Dan disitulah saya belajar banyak hal dari kakak rohani saya. Dan disitulah saya menemukan destiny saya yang sebenarnya. Dari dulunya saya bukan siapa-siapa, saya tidak berpendidikan tinggi, dan sampai sekarang Tuhan pilih hidup saya. Dan pada waktu itu saya itu bukanlah orang yang berpendidikan yang lebih tinggi, tapi saya itu karena saya bisa mau belajar sama kakak rohani, ikut mereka dimanapun mereka pergi komsel, dimanapun mereka pergi, saya selalu ikut. Oke, dan pada waktu itu saya diubahkan Tuhan, dan sampai sekarang Tuhan memberikan visi misinya kepada saya, dan saat sekarang saya bisa melayani orang-orang di luar sana, ya sepertinya orang-orang Sumba. Dan orang itu dan latar belakang juga hidup seperti saya dulu sebelum saya bertobat. Ada yang hidup dalam kekebalan, ada yang hidup dalam judi, ada yang hidup dalam pesta pora, hidup dalam seksual, hidup dalam kemabukan. Dan disitulah saya ada untuk memberitakan Injil kebenaran pada mereka. Dan saya sekarang puji Tuhan, banyak komsel yang Tuhan persiapkan untuk melayani mereka. Yang pertama di Dalung, kedua di Tukan Badung, ketiga di Tanah Lot, keempat di Mudi, kelima di Batu Bolong, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang Tuhan percayakan untuk saya bisa melayani mereka. Dan puji Tuhan lah, di situ saya belajar banyak hal. Sekalipun saya tidak berpendidikan lebih tinggi, tapi saya percaya bahwa Tuhan kasih potensi buat saya untuk melayani mereka di sana. Karena di luar sana itu mereka butuh pertolongan, di luar sana mereka butuh Tuhan. Nah, disitulah Tuhan memberikan visi misinya kepada saya sehingga saya bisa melayani di sana. Dan sampai sekarang saya bergumul sekali untuk orang-orang, terlebih khusus suku saya dari Kudi. Dan saya sangat bangga sekali, mereka itu orang-orang luar biasa. Pada waktu saya ketemu mereka, saya cerita sama mereka, dan mereka menceritakan tentang pengalaman hidup mereka pada waktu mereka tidak ada seorang pun yang tolong mereka. Dan disitulah saya ada, dan mereka bersaksi, dulunya saya curi, saya masuk penjara karena curi motor, saya masuk penjara karena saya curi barang-barang orang. Mereka banyak sekali hal-hal yang perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah saya terharu, dan disitulah saya punya hati untuk menolong mereka, karena
pribadi saya sendiri sebelum saya bertobat, hidup saya juga seperti mereka. Dan disitu saya punya hati untuk melayani mereka dan menolong mereka. Sampai sekarang saya puji Tuhan, Tuhan pakai saya, Tuhan memulihkan hidup saya dan untuk memulihkan mereka juga di sana. Visi misi saya ke depan punya gereja sendiri di Bali dan juga punya gereja sendiri di Sumba dan juga menjangkau orang-orang Kudi di Bali. Itulah kerinduan saya buat bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di GB Destiny. Senang sekali bisa menyapa saudara sekalipun secara online, tapi kami bersyukur bahwa kita masih diberikan kehidupan, nafas oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Dan kita bersyukur saudara bahwa ini adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami ada di akhir minggu atau minggu terakhir dari bulan Mei ini. Kami percaya semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa semua yang terjadi tidaklah kebetulan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biar hati dan pikiran kami terarah, fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara buat kami dan kami kembali minggu depan dalam ibadah kami sekali lagi. Kami menikmati pemulihan, menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami ada hari ini. Kami percaya Tuhan juga ada di sana, menjamah setiap kami. Dan kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini, di bulan Mei. Kita bersyukur bahwa minggu demi minggu Tuhan menyertai kita dengan begitu luar biasa. Ya, sejak kita melakukan ibadah secara online dari bulan April sampai akhir bulan ini, kita percaya bahwa situasi ini akan kembali dengan menjadi lebih baik ya. Kita bersyukur bahwa semua situasi akan dipulihkan oleh Tuhan. Kesulitan akan dipulihkan dan kita akan berjumpa kembali muka dengan muka ya dalam ibadah kita bersama. Kita tidak tahu kapan, tapi kita menanti waktu yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini sebenarnya saya akan melanjutkan seri saya, yaitu mengenai sikap yang benar di tengah krisis. Tapi karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, dan saya tergerak untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara ada. Nah, Roh Kudus penting bagi kita. Kalau saudara perhatikan dalam pelayanannya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sangat penting dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, di sana dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan. Nah, di ayat ini di dalam kitab Kisah Para Rasul 38 tadi, Alkitab mencatat Yesus dari Nazaret. Bagaimana dalam pelayanannya Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan. Bagi Yesus, kuasa Roh Kudus sangat penting dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita pun harus memiliki sikap yang sama bahwa Roh Kudus juga penting bagi kita. Kalau itu penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, maka itu juga harusnya penting bagi kita dan pelayanan kita dalam kehidupan kita.
Yesus dalam pelayanan dia bergantung pada Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan saudara mengenai diperlengkapi dan diubahkan melalui kuasa Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pertama ayat 4 dan ke-5, di sana dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan ayat keempat, di sana dikatakan Yesus melarang mereka, ya. Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan He commanded. Dia memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, mengapa Yesus memerintahkan mereka? Ini sebuah perintah, saudara. He commanded. Dia perintahkan mereka. Nah, kalau perintah itu sesuatu yang harus dilakukan, apalagi ini perintah dari Raja kita, pemilik alam semesta ini. Saya yakin dan percaya dia adalah Tuhan, dia adalah Raja kita. Maka kalau perintah itu datang dari dia, harus diikuti. Nah, saudara, kalau kita misalnya dalam pekerjaan, kita diperintahkan oleh atasan kita saja kita ikuti. Sumpama kalau saudara bekerja dalam bidang militer, kalau misalnya komandan saudara memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu, kalau saudara adalah prajuritnya, pasti saudara melakukan. Apalagi ini perintah dari Yesus, ya, seorang yang berkuasa yang memerintahkan mereka dengan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, mengapa Yesus memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Karena Yesus tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan setelah kenaikan Yesus ke surga dalam pelayanan tidak akan memberi dampak apapun bagi lingkungan, bagi komunitas di mana mereka ada. Hidup mereka tidak akan mengalami perubahan yang signifikan kalau mereka tidak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, atau boleh saya sebut diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya Yesus memerintahkan mereka, dan perintah ini penting, bahwa sebelum kalian pergi, sebelum kalian melayani Tuhan, sebelum kalian melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah, hal ini penting bagi kalian, yaitu tunggu sampai kalian diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi, yaitu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saudara perhatikan bahwa Yesus memerintahkan, karena memang di ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Perhatikan, ia telah memberi perintahnya dalam Lukas 24. Kalau saudara baca ya, kan ini Lukas dan kitab Kisah Para Rasul penulisnya sama, yaitu Dr. Lukas. Di sana dikatakan ia telah memberi perintahnya oleh kuasa Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintah untuk apa? Perintah untuk tinggal di Yerusalem sampai kalian diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 juga, aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, hal yang pertama yang saya pikir saudara dan saya harus memahami ini, pentingnya baptisan Roh Kudus bagi kita. Yang pertama adalah baptisan Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa Allah. Di dalam ayat yang ke-8 kitab Kisah Para Rasul, ya, kalau saudara perhatikan, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Karena di ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus mengurapi mereka untuk menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, banyak orang punya pandangan yang salah tentang ini, ya. Banyak orang Kristen, mohon maaf, ya, mereka misalnya ada KKR atau ada persekutuan doa dimanapun, mereka berlomba-lomba ke sana supaya yang dicari saudara
yang dicari adalah manifestasi kuasa Roh Kudusnya. Ya, itu sebabnya banyak orang Kristen yang salah dalam di sana ada manifestasi Roh Kudus yang luar biasa, orang berguling-guling, orang gemetar, orang menangis, orang tertawa, orang bahasa roh dengan luar biasa. Di sana ada nubuatan dan sebagainya, ya. Orang mencari manifestasi daripada kuasa Roh Kudusnya. Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa ini salah, ya. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, saya adalah seorang karismatik, seorang Pentakosta, dan saya juga datang dari organisasi aliran karismatik, yaitu Gereja Penta Indonesia. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tapi saudara mesti perhatikan tujuan utama Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita bukan sekedar supaya kita mendapatkan manifestasi kuasa Roh Kudusnya, ya. Hanya guling-guling, gemetar, kemudian tertawa dan sebagainya, ya, melayang-layang dan sebagainya, ya, atau berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, hanya sebatas itu saja. Kemudian kita bangga, kita lebih rohani daripada yang lain, seperti Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Mereka pikir waktu mereka bisa berbicara dalam bahasa roh, mereka lebih rohani, lebih baik daripada yang lain. Nah, saudara, ini yang perlu dirubah, ya. Tujuan utama Allah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudusnya bukan hanya sekedar untuk manifestasi. Kita guling-guling kemudian selesai, tidak ada buahnya, ya. Hanya gemetar kemudian selesai, tidak ada buahnya. Tapi tujuan utama yang penting adalah, perhatikan di ayat yang ke-8, supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif. Tolong dengarkan ini baik-baik. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, tapi tidak ada buahnya, maka seharusnya dipertanyakan, ada yang salah dengan itu. Karena saya yakin, sama seperti murid-murid, pada waktu mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, pada waktu Allah membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi selanjutnya? Mereka tidak sekedar hanya berbahasa roh, mereka tidak sekedar hanya menunjukkan manifestasi kuasa Roh Kudus, tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, mereka begitu dengan berani memberitakan Injil. Mereka tidak takut. Banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan, gereja-gereja dibangun, ya. Perintisan terbuka, kelompok sel, ya, pertemuan rumah terbuka, dan banyak orang diselamatkan. Itulah yang harusnya terjadi. Dan saya mau yakinkan saudara, kalau saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mendorong saudara, memampukan saudara untuk menjadi saksi Kristus, pergi memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tujuan yang sebenarnya mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Nah, tolong dengarkan saudara, Allah menempatkan kita di bumi untuk sebuah alasan, untuk sebuah misi, ya. Kalau saudara perhatikan, orang pergi ke bulan, orang pergi ke Mars, ada misinya. Untuk apa mereka pergi ke sana, ya? Jadi pada waktu Allah menempatkan kita, menaruh kita di bumi, juga ada misinya, ada alasannya, ya. Karena saya sudah mengatakan di khotbah saya, ya, 2 minggu yang lalu, kita ini hanya sementara di bumi. Kita hanya sementara, hanya mampir saja. Karena kita bukan dari dunia ini, kita datang dari kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Jadi saudara perhatikan, ya, kita ditempatkan Allah di bumi karena sebuah misi, sebuah alasan. Dan misi utama adalah supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Itulah misi Allah. Dan kalau kita adalah pengikut Allah, kita harus punya misi yang sama dengan Allah, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Nah saudara, tolong perhatikan, orang yang terhilang itu penting
bagi Allah. Orang-orang yang terhilang itu penting bagi Allah. Mereka terhilang tetapi mereka tidak dilupakan, ya. Siapapun Anda yang terhilang hari ini, saya mau katakan buat saudara, Allah tidak pernah melupakan saudara. Justru saudara yang dicari oleh Tuhan, saudara yang dicari oleh Allah. Jadi dengan kata lain saudara, jika saudara dan saya tidak peduli kepada orang berdosa, tidak peduli kepada yang terhilang, maka kita sedang berdosa kepada Allah, ya. Sebab hati Allah adalah untuk jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tolong saudara, jangan kita egois, kemudian kita hanya menikmati keselamatan, kemudian kita berkata, oh saya sudah bertobat, saya terima Yesus, saya akan masuk surga. Saudara yang berbuat jahat, silahkan berbuat jahat, ya. Tempatmu nanti akan di neraka. Kemudian kita nikmati hidup kita dan sebagainya. Nah saudara perhatikan, tujuan Allah bukan untuk itu. Allah sekali lagi menempatkan kita di bumi untuk sebuah alasan, yaitu untuk misi Allah, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Jadi kalau Tuhan menempatkan saudara di bumi ini, di tengah-tengah keluarga, maka Tuhan punya rencana supaya melalui saudara keluargamu diselamatkan. Kalau Allah menempatkan saudara di tengah-tengah kantor saudara, di mana saudara adalah bagian dari orang percaya di kantor itu, maka saya yakin dan percaya Allah mau supaya melalui saudara, orang-orang di kantor saudara boleh percaya kepada Tuhan. Kalau saudara sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar, dan Allah menempatkan saudara di sebuah kampus atau sebuah sekolah, dan saya yakin dan percaya tujuan Allah sama, supaya melalui saudara, orang-orang yang belum percaya di sana boleh diselamatkan kepada Tuhan. Jadi Allah memperlengkapi saudara dan saya dengan kuasa kudusnya untuk menjadikan kita efektif dalam memberitakan Injil. Saudara tidak perlu takut, saudara dan saya tidak perlu takut apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita bicara. Alkitab mencatat dengan Tuhan akan mengurapi saudara, akan memakai perkataan saudara, akan menaruh perkataan yang tepat di dalam mulut saudara untuk memberitakan tentang Injil keselamatan pada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah tolong dengarkan saudara, saya mau bilang buat saudara hari ini, Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah adalah satu-satunya jawaban. Tolong dengar, satu-satunya jawaban bagi persoalan dunia ini, ya. Karena begini saudara, persoalan terbesar dunia ini adalah tentang keselamatan, dan Injil adalah jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal, tidak ada yang bisa membawa kita ke surga. Yang bisa melakukannya adalah Injil Kerajaan Allah. Saudara, semua kekayaan saudara, semua harta yang saudara miliki tidak akan pernah bisa membeli keselamatan dari Tuhan. Jadi saudara, hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Hanya Injil Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Hanya Injil juga yang dapat memulihkan keadaan kita. Jadi mari saya mendorong saudara hari ini, ya, milikilah hati untuk jiwa yang terhilang. Untuk itulah Yesus datang, dan Dia memperlengkapi kita untuk melanjutkan pekerjaan yang Dia telah mulai. Berkali-kali Dia mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Itu sebab yang terhilang itu penting bagi Allah. Bahkan sudah kita dari 100 domba, satu domba yang hilang, Yesus tinggalkan 99 mencari yang satu tersebut, ya. Mengapa? Karena yang terhilang itu penting bagi Allah. Mari kita punya hati yang sama, ya. Nah, saudara, kita mendengarkan kesaksian dari seorang murid saya.
bernama Aprianus. Seorang yang tidak begitu pintar. Saudara sudah dengar ya. Tidak begitu cerdas. Tapi pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sadar bahwa hanya Injil yang bisa menyelamatkan dan mengubahkan hidupnya. Hari-hari dengan kuasa Roh Kudus dia dipakai Tuhan luar biasa, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia memenangkan orang-orang dari sukunya, membuka kelompok sehat, dan dia menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, saudara ditempatkan di bumi karena ada sebuah misi dari Allah. Hari ini saya mau tinggalkan ini buat saudara. Siapa satu orang dalam benak saudara yang saudara perlu doakan secara serius dan saudara perlu menyampaikan Injil kepada mereka? Saya sempat menonton video atau film Just Clip bersama anak-anak saya di rumah. Salah satu kalimat yang bagus dia berkata begini, if you cannot save the whole world, at least save one. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan semua dunia, minimal satu orang selamatkan. Satu saja. Nah, saya juga mau menantang saudara hari. Kalau sudah tidak bisa menyelamatkan seluruh manusia, kalau sudah tidak bisa menyelamatkan seluruh kota saudara, kalau sudah tidak bisa menyelamatkan seluruh kampung saudara, sudah berkata Tuhan, Pak, terlalu banyak. Oke, kalau sudah tidak bisa menangkan keluarga saudara, kalau sudah tidak bisa menangkan seluruh orang di kantor saudara, kalau sudah tidak bisa menangkan seluruh orang di kampus saudara, kalau sudah tidak bisa menangkan seluruh orang di kompleks saudara, maka menangkanlah satu orang. Karena satu orang penting bagi Allah. Kalau orang itu terhilang, maka dia penting bagi Tuhan. Jadi hal yang pertama bagi Ibu Saudara, tujuan Allah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya adalah supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Yang kedua, tujuan Allah untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya adalah supaya memampukan kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kekudusan, ya, supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Kalau sudah perhatikan 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh perkenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi kalau sudah perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus sebelum hari Pentakosta, mereka begitu dipenuhi dengan ketakutan, ya. Mereka banyak kelemahan. Petrus contohnya, dia orang yang pimpang, orang yang bimbang, orang yang tidak punya pendirian yang kokoh. Hari ini bilang A, besok bilang B. Cepat sekali dia berubah keputusan. Bahkan dia melakukan kesalahan yang serius dengan menyangkal gurunya. Tapi apa yang terjadi sudah setelah dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Apa yang terjadi? Seorang yang penakut ini diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang berani. Alkitab mencatat di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Tolong dengar, siapapun saudara hari ini, saya memberitahu saudara, kuasa Roh Kudus sanggup mengubah hidup saudara. Ya, mungkin hari ini saudara bergumul dengan hidup saudara, sudah bergumul dengan diri saudara, sudah bergumul dengan karakter saudara, sudah bergumul dengan temperamen saudara, entah itu saudara sanguin, entah itu saudara kolerik, entah itu saudara flegmatik, entah melankolis. Saya kasih tahu saudara hari ini, Allah sanggup mengubah hidup saudara melalui kuasa Roh Kudus-Nya, supaya saudara hidup berkenan kepada Allah. Jadi tolong dengar, ya, Allah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya bukan sekedar supaya kita kelihatan rohani bagi orang lain, ya, hanya merindukan manifestasi saja. Ada banyak orang bangga dengan
manifestasi Roh Kudus. Oh, saya baru dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh segala macam. Saya baru dipenuhi Roh Kudus, saya guling-guling, saya gemetar, saya lompat sampai ke atap. Tapi dengar baik-baik, jika tidak ada buah, maka perlu dipertanyakan. Karena saya yakin dan percaya pada waktu Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kita, mengurapi kita, memperlengkapi kita, tujuannya adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Ya, orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus bangga dengan karunia-karunia Roh Kudus yang mereka miliki. Tapi Rasul Paulus menegur mereka dengan keras. Ya, bukan karunia saja yang kalian perlukan, tapi karunia itu perlu diseimbangkan dengan karakter. Itu seperti Rasul Paulus di antara pasal 11 dan pasal 12 dan 14. Di pasal 12 Rasul Paulus bicara tentang karunia roh, di pasal 12 dia bicara tentang karunia roh, di tengah-tengah dia sisipkan pasal 13. Dan kalau saudara baca pasal 13, Paulus panjang lebar berbicara tentang kasih. Karena bagi Rasul Paulus semua itu tidak ada gunanya kalau tidak ada buahnya. Saudara kadang-kadang, mohon maaf, ya, kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita merendahkan orang yang lain dan merasa kita begitu baik, begitu hebat dan sebagainya. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus tujuannya bukan untuk itu, tapi tujuan utamanya adalah supaya kita menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara bahwa Roh Kudus sanggup mengubah hidup saudara, siapapun saudara. Ya. Kalau saudara bertemu dengan pasangan saudara, suami atau istri saudara, saudara bertemu dengan orang tuamu, saudara bertemu dengan anak-anakmu, saudara bertemu dengan pemimpin saudara, saudara bertemu dengan jemaat saudara, saudara bertemu dengan anggota life group saudara, maka saran saya hari ini bagi saudara, doakan mereka, karena kuasa Roh Kudus sanggup mengubah hidup mereka. Tapi sebelumnya, kalau dengar, saudaralah yang perlu berdoa supaya Roh Kudus mengubahkan hidupmu terlebih dahulu. Karena Yesus berkata dengan jelas, bagaimana dunia bisa tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Dunia bisa tahu pada waktu kita saling mengasihi. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, dua hal yang saya pikir penting buat saudara saya bagikan hari ini. Ya, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan tujuan utama supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif, dan Roh Kudus memperlengkapi kita supaya kita hari demi hari makin menjadi sama seperti Kristus. Kita ditolong, diubahkan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan, berkenan kepada Allah setiap hari. Ya, mohon maaf, banyak orang pada waktu ada KKR mereka mencari manifestasi Roh Kudus ke sana kemari, dan saya bisa katakan sudah sering kali didoakan oleh banyak pendeta. Ya mohon maaf, sampai banyak kali ditumpangi tangan, sampai rambutnya rontok, sampai botak tidak rambutnya, tetap tidak ada perubahan. Ini saudara dengarkan, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau tujuan utama saudara hanya untuk manifestasi, tujuan utama saudara hanya supaya saudara terlihat baik, tujuan utama supaya saudara terlihat lebih hebat dari orang lain, tujuan utama supaya saudara terlihat seperti rohani dari orang lain, maka saya beritahu saudara perlu berubah. Tuhan tolong saudara hari ini, ya, Tuhan tolong kita supaya kita kembali kepada
tujuan utama mengapa Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ada dua hal sebelum saya menutup khotbah saya, ada dua hal yang saya perlu menantang saudara hari. Yang pertama, kalau selama ini saudara belum pernah dalam hidup saudara, khusus bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, saudara bahkan belum pernah sama sekali satu pun, saudara belum pernah punya kesempatan sama sekali memberitakan tentang Yesus kepada seseorang, maka hari ini saya menantang saudara, saya berikan kesempatan kepada saudara. Come on, saudara bisa. Allah sanggup memberkati saudara, Allah sanggup memakai saudara, siapapun saudara. Kalau api yang usia tidak berpendidikan, Tuhan bisa pakai. Saya yakin Tuhan bisa pakai saudara, karena saudara adalah jawaban bagi orang-orang di sekitar saudara. You are the answer. Mengapa Tuhan menyelamatkan saudara hari ini? Karena Tuhan tahu melalui saudara ada orang-orang di sekitar saudara yang perlu diselamatkan. Mungkin itu keluarga, mungkin itu ayah atau ibu, mungkin itu orang tua, mungkin itu teman satu kantor saudara, mungkin itu teman kuliah saudara, teman sekolah saudara, mungkin itu pembantu rumah tangga saudara, mungkin itu tetangga saudara. Tuhan telah mempersiapkan saudara untuk menjadi jawaban bagi mereka. Mari buka mata saudara untuk melihat bahwa mereka sedang perlu Yesus dalam hidup mereka. Dan hari ini saya menantang saudara, kalau saudara belum pernah satu kali pun memberitakan tentang Yesus kepada orang lain, maka hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin saya tidak bisa menangkan satu kampung, mungkin saya tidak bisa menangkan satu kota, satu kantor, satu sekolah, tapi tolong saya untuk bisa menangkan satu orang saja kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara. Yang kedua, saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan saudara sedang bergumul dengan diri saudara, dan saudara mungkin berkata di dalam diri saudara, Pak, apakah bisa saya masuk surga? Apakah bisa saya pergi ke surga? Dosa saya terlalu banyak saya menyakiti hati Tuhan, terlalu banyak saya melanggar perintah Tuhan. Apakah bisa saya masuk surga? Saya banyak melakukan kejahatan, bahkan orang-orang di sekitar saya memandang saya dengan negatif. Apakah bisa saya masuk surga? Mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan pernyataan atau pertanyaan. Saya mau kasih tahu buat saudara, ya, saudara bisa masuk surga, tapi saudara perlu ketahui 3 hal ini. Yang pertama, sadarilah bahwa saudara orang berdosa. Sadarlah bahwa saudara orang berdosa. Karena saudara berdosa, saudara perlu seseorang yang dapat menyelamatkan saudara. Sama seperti waktu kita tenggelam atau rumah kita kebakaran, kita perlu pemadam kebakaran untuk datang menyelamatkan kita. Kita perlu lifeguard untuk datang menyelamatkan kita. Sadarilah bahwa saudara orang berdosa, dan saudara perlu seorang penyelamat untuk menyelamatkan saudara. Hal yang kedua, dengarkan ini. Yang kedua yang perlu saudara ketahui adalah Yesus telah mati bagi saudara. Yesus telah mati di kayu salib untuk saudara. Mengapa? Karena dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak peduli saudara datang dari mana, agamamu apa, keyakinanmu apa, kepercayaanmu apa.
dosa apa yang sudah saudara lakukan? Yesus tidak peduli. Yang dia perlu saudara tahu adalah dia mati bagi saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Siapapun saudara hari ini. Kebenaran yang ketiga yang perlu saudara ketahui, bahwa saudara bisa diselamatkan hanya dengan percaya kepada Kristus. Saudaranya bisa diselamatkan dengan percaya kepada Yesus. Hari ini saya juga menawarkan kesempatan ini pada saudara. Kalau saudara ingin memberi hidup kepada Kristus, saudara mengatakan, ya Pak, saya ingin memberi hidup saya kepada Yesus. Saya tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saya. Saya perlu Yesus untuk menyelamatkan saya. Hari ini saudara juga perlu membuka hati saudara di tempat di mana saudara ada, sambil mendengarkan pesan yang saya sampaikan ini. Buka hati saudara, izinkan Yesus masuk di dalam hati saudara. Sama seperti dalam kitab Wahyu 3:20 katakan, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Hari ini Yesus sedang mengetuk pintu hati. Maukah engkau membuka pintu hatimu bagi Yesus untuk masuk dalam hati, supaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, menghapus semua dosa saudara, dan menuliskan nama saudara dalam kitab kehidupan, sehingga saudara memiliki kepastian dan keyakinan bahwa saudara bisa masuk surga. Kalau saudara mau membuat keputusan itu, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh taruh tangan kiri di dada saudara, tangan kanan saudara diangkat kepada Allah, dan saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Hari ini saya percaya Engkau Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saat ini aku membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu, dan mulai hari ini saya mau hidup bagi Engkau. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat bagi saudara. Hari ini keselamatan terjadi kepada saudara. Sama seperti Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Dan saya percaya, saya mau katakan ini buat saudara, selamat, karena hari ini keselamatan terjadi kepada saudara. Namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Nah, saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan menemukan keputusan saudara. Kalau saudara perlu dukungan doa, saudara perlu dibimbing lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini supaya kami bisa mendoakan saudara, melayani saudara lebih lanjut. Bapa di sorga, berkati saudaraku yang telah membuat keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan, teguhkan keyakinan iman percaya mereka. Tolong mereka supaya mereka terus mengikuti Engkau dengan setia. Berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara yang lain, kalau saudara seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara rindu untuk membawa satu orang kepada Tuhan, angkat tangan saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Saya tahu saudara mampu, saya tahu Tuhan pasti tolong saudara. Saya tahu ya Tuhan akan memampukan saudara, memberikan keberanian kepada saudara. Tuhan akan melangkah bersama-sama dengan saudara. Sebab Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau. Ya, dan saudara perhatikan kalimat itu diikuti dengan pergi. Ya, pergi beritakan Injil Matius 28. Pergi beritakan Injil dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, Alkitab mencatat bahwa Yesus memberikan jaminan penyertaan bagi saudara pada waktu kita memutuskan untuk pergi dan memberitakan tentang Yesus. Tidak usah takut, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memampukan saudara.
Dunia sedang perlu Yesus. Dan kalau saudara memiliki Yesus dalam hidup saudara, maka saudara menjadi jawaban juga bagi mereka. Mari angkat tangan saudara, saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati setiap jemaatmu, setiap umatmu, orang-orang percaya dimanapun berada. Kalau sampai hari ini mereka belum pernah membawa satu orang pun kepada Tuhan, maka kau berdoa, tolong mereka, berbicara dalam hati mereka. Tolong mereka, bahwa mereka ditempatkan di bumi ini untuk sebuah misi, untuk sebuah alasan. Tolong mereka supaya mereka diberikan membuat keberanian untuk melangkah, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Mulai dari satu orang, dari orang-orang terdekat mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Roh Kudus pasti tolong saudara, Roh Kudus pasti memampukan saudara untuk melakukan pekerjaannya. Selamat hari Minggu, God bless you. Disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah bagi bangsa kami Indonesia, Pulau Bali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu dicurahkan di atas pulau ini dan juga bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia dan Pulau Bali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat saudara, terima berkat daripada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau diciptakan luar biasa oleh Allah. Engkau istimewa, engkau spesial baginya. Kau punya potensi yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara mulai hari ini sampai seterusnya. Engkau tidak akan berkekurangan. Anak-anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan Tuhan memberkati engkau sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati rumah tangga, suami istri, anak-anak diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Engkau jadi yang terbaik, excellent dalam usahamu. Tuhan bawa engkau terus naik, tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan berkat Allah dilimpahkan bagimu, dan penyertaan Allah menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita percaya katakan amin.